Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya, rekan-rekan mahasiswaku dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat walafiat dan tetap semangat. Baik, rekan-rekan mahasiswaku semua, pada pertemuan hari ini ya, saya sangat senang sekali karena kita kembali berbicara sastra, sastra dan budaya. Nah, pada pertemuan ini kita akan coba mengkaji secara sekilas sejarah dan ragam jenis sastra dan budaya Islam. Oke, bagaimana sih sejarahnya seperti apa? Kemudian setelah itu ragam jenisnya sastra budaya Islam itu bentuknya seperti apa dan lain-lain. Tujuan materi ini tidak lain hanyalah kalian karena kita, saya, kalian juga keilmuannya di bidang sastra dan budaya atau humaniora, yang bagaimana kalian seorang humaniora atau sastra bisa mengejawantahkan nilai-nilai spiritual dan humaniora dalam kompetensi kalian sebagai seorang sastra budaya, baik dalam pribadi, profesi kalian, lingkungan masyarakat, apalagi mengenai culture, ya, di mana ragam jenis budaya di Indonesia itu sangat luar biasa beraneka ragam. Tentunya kalian sebagai seorang sastrawan atau budayawan ya, melihat keanekaragaman tersebut dengan local wisdom, kearifan lokal. Oke, itu tujuan materi. Ya, selain itu juga kalian paham bagaimana terbentuknya sastra Islam dan budaya Islam dari sumbernya sampai ke Nusantara. Bisa dipahami ya? Baik, teman-teman semua. Oke. Nah, pendahuluan terlebih dahulu bahwa kita berkeyakinan Islam, agama Islam tidak menentukan bentuk dan seni dan budaya. Artinya agama Islam tidak menentukan bentuk seni dan budaya, melainkan mendorong munculnya seni budaya yang Islami. Estetika Islam tidak hanya muncul dari sumber tunggal agama, akan tetapi mengambil makna secara filosofis dari agama dan berpadu dengan wawasan estetika yang melatari pemikiran dan imajinasi hayali sang seniman. Ini Oliver Lemon. Kemudian secara umum bahwa wujud seni budaya Islam meliputi sastra, syair, puisi, musik, tari, suara, teater, seni rupa, dekorasi, kerajinan, kaligrafi, dan arsitektur, dan lain-lain. Oke. Itu produk sastra budaya Islam. Ya, wujud produknya banyak sekali. Di antaranya tadi ya, sastra, musik, teater, seni rupa, seni pahat, dekorasi, kerajinan, kaligrafi, dan arsitektur. Oke. Kemudian hakikat ilmu budaya dalam pandangan atau perspektif Islam bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok, komunitas, atau orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian dari itu terbentuk dari banyaknya unsur yang sangat rumit dan komplikatif, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, bangunan, karya seni, karya sastra, dan lain-lain. Oke,
Mengenai istilah budaya, banyak sekali ya teori-teori mengenai apa itu si budaya. Nah, dalam hal ini tadi yang saya sampaikan bahwa budaya itu suatu cara hidup yang berkembang di masyarakat, ya, dan dimiliki oleh masyarakat lokal tersebut. Kemudian turun-temurun regenerasi atau digenerasikan kepada generasi selanjutnya. Nah, dari itu maka muncul nih produk-produk nih sistemnya yang sangat komplit dan complicated serta rumit. Di antaranya ya agama, politik, adat istiadat, bahasa dan lain-lain. Apalagi di Indonesia. Nah, ini gambarnya kan banyak sekali, dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya beraneka ragam, budaya, adat, tradisi, keyakinannya itu sangat banyak, apalagi mengenai bangunannya dan lain-lain. Di situ itulah peranan budaya, terbentuknya unsur-unsur budaya di situ. Oke. Bisa dipahami ya? Bagaimana dengan budaya Islam? Banyak pandangan yang menyatakan agama merupakan bagian dari kebudayaan. Tetapi tidak sedikit pula yang menyatakan kebudayaan merupakan hasil dari agama. Hal ini seringkali membingungkan ketika kita harus meletakkan agama Islam. Kenapa? Ya karena bahwa ada perspektif pandangan dari orang, ya, pakar dari berbagai pakar keilmuan itu berbeda-beda. Tadi ya, agama bagian dari kebudayaan, tapi pakar keilmuan yang lain menyatakan berbeda, kebudayaan merupakan hasil dari agama. Coba kita lihat, Islam diterjemahkan sebagai agama religi berdasarkan pandangan di atas, maka Islam merupakan hasil dari keseluruhan gagasan dan karya manusia. Islam pun dapat pula berubah jika bersentuhan dengan peradaban lain dalam sejarah. Islam lahir dalam sebuah kebudayaan dan berkembang berubah dalam sejarah. Islam merupakan produk kebudayaan. Islam tidaklah datang dari langit, ia berproses dalam sejarah. Ini perspektif budaya. Oke. Berbeda nanti dengan perspektif syariah. Berbeda dengan perspektif keilmuan yang lain. Tentu ini sangat berbeda. Nah, maka bagaimana kita memahami ya tentang budaya dan Islam? Boleh sah-sah saja bahwa budaya lahir dari Islam. Budaya Islam mewarnai budaya itu sangat bagus, sah-sah saja, malah lebih bagus. Bagaimana Islam mewarnai budaya-budaya. Budaya lahir karena Islam boleh, sah-sah saja. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, saya mengutip dari Amer Ar-Rubai bahwa ini ya budaya Islam. Tadi di awal bahwa ada bagian dari para pakar menyatakan Islam bagian dari budaya, budaya bagian dari Islam. Nah, coba kita lihat, Islam bukanlah hasil dari produk budaya, akan tetapi Islam justru membangun sebuah budaya, sebuah peradaban yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang dinamakan peradaban Islam atau budaya Islam. Dengan pemahaman di atas ini, kita dapat memulai untuk meletakkan Islam dalam kehidupan keseharian kita. Kita pun dapat membangun kebudayaan Islam dengan landasan konsep yang berasal dari Islam
itu pula. Jadi Islam ya mewarnai tadi yang saya sampaikan, bahwa Islam bukan dari hasil produk budaya, akan tetapi justru Islam membangun nilai-nilai sebuah budaya peradaban. Ya, baik. Bisa dipahami ya tadi bahwa ada pernyataan Islam budaya, budaya lahir dari Islam. Bagaimana dengan pakar budaya Islam nih, Amel Arubai, ya ini bahwa Islam ya, membangun sebuah budaya dan peradaban yang berdasarkan, berlandaskan, berasaskan Al-Quran dan Sunnah yang dinamakan dalam peradaban Islam. Artinya nilai-nilai Islam ya masuk ke dalam budaya itu dan mewarnai, membangun sebuah peradaban Islam atau peradaban budaya yang Islami. Oke? Oke. Baik teman-teman semua. Kemudian mengenai sastra Islam. Kesusastraan Islam merupakan dari manifestasi dari rasa karsa kita, cipta karya manusia kita Muslim. Nah, ini ada Allah nih. Bagaimana kesusastraan Islam itu goalnya kemana nih? Goalnya ibadah. Pada hakikatnya ketika kita merealisasikan rasa karsa kita sebagai seorang Muslim, menuangkan nilai-nilai keindahan estetika dalam berbagai bentuk, entah itu bangunan, entah itu keilmuan di bidang sastra budaya, itu merupakan dari sebuah muamalah kita. Aspeknya ini, wujudnya, wadahnya kebudayaan, endingnya itu ibadah. Kalian mahasiswa sastra, bagaimana kalian bisa merealisasikan, menuangkan kegiatan akademik, kegiatan non-akademik ya, dalam ruang lingkup keilmuan kalian, estetika kesusastraan kalian, kebudayaan kalian. Goalnya kita itu ibadah, namun wujud wadahnya melalui bentuk-bentuk karya sastra dan budayaan. Oke, bisa dipahami ya. Baik. Bahwa sejarah sastra Islam ya tentu sejarah ini berawal dari keilmuan rumpun sastra Arab ya, adab. Nah, sastra dalam bahasa Inggris dikenal sebagai literatur, tentu kalian sudah paham. Sedangkan dalam bahasa Arab, sastra disebut dengan adab, yang berasal dari sebuah kata yang berarti menyiratkan kesopanan, budaya, estetika, keindahan, pengayaan literasi. Sedangkan adab dalam perspektif Islam, etika dan akhlak. Nah, titik temunya di mana nih perbedaannya? Sastra, al-adab, literasi. Al-adab Islami, titik temunya ada di etika dan akhlak. Bisa dipahami ya? Nah, titik temu perbedaan sastra non-Islami dan sastra Islami itu ada di etika dan akhlaknya. Berarti berbicara value, sifat, karakter, ciri. Bagaimana ciri karakter sastra Islami seperti apa? Contoh, banyak sekali novel-novel sastra Islami. Coba kalian buka, kalian coba ya, baca sastra, karya sastra yang Islami, bentuknya novel. Kemudian satu karya sastra
non-Islami sama bentuknya novel. Coba di situ banyak sekali perbedaan. Ya, bisa dipahami ya. Nah, bagaimana dengan sastra Islam? Tadi saya sampaikan bahwa kita Islam tentu berlandaskan Al-Quran, sastra dan bahasa Arab. Artinya apa? Bahwa Al-Quran yang kita miliki, yang kalian baca itu sangat luar biasa, ya, penuh dengan nilai-nilai sastra yang tidak ada bandingannya. Coba buka Quran surat Yusuf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Tauha, Asy-Syu'ara, Az-Zumar, Fusilat, Az-Zukhruf. Ya, coba dibuka. Ayatnya ini, bacanya ini, artinya ini, kata demi kata, huruf demi huruf, harokatnya, AIU-nya, itu merupakan karya sastra. Nilai-nilainya luar biasa, Allah itu maha luar biasa. Bagaimana itu ya, Allah itu menuangkan ya, dalam bentuk sastra. Karena apa? Pada sejarah Islam, sejarah sastra Arab jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah yang non-Islam itu menantang kepada Nabi mengenai sastra adabnya. Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, ini jawaban kepada orang-orang non-Muslim mengenai sastra budaya seperti itu. Dalam hasanah literatur sastra Arab klasik, jahiliyah, modern, kontemporer itu banyak sekali sejarah ceritanya, prosesnya seperti apa, perkembangannya, teori-teorinya, pendekatan-pendekatannya, seperti itu. Di Mekah, di Saudi dulu itu ada namanya pasar Ukas, di mana Ka'bah itu ya, ditempel ini karya-karya sastra nih, wah, puisi, syair dan lain-lain. Orang-orang Arab itu jago-jago ya. Kalau sudah berbicara adab sastra, orang Arab itu luar biasa. Kemudian Islam datang nih, jawabannya jawabannya sastra. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita berbicara mengkaji mengenai periodisasi sastra dan bahasa Arab serta kodifikasi Al-Quran. Mengenai kodifikasi tentunya kalian sudah membaca pengkaji bareng-bareng materi yang kemarin kodifikasi Al-Quran. Nah sekarang coba kalian pahami bahwa Islam bertransformasi. Nah, ini ada pra-Islam nih, ada zaman jahiliyah, ada Islam bertransformasi. Kemudian ada kodifikasi Al-Quran. Kenapa? Kenapa harus dikodifikasi Al-Quran? Jika tidak dibuat ya, lembaran suhuf, wahyu, kata, kalimat Allah dan dari Nabi, kalau tidak dibukukan, maka semua apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu akan hilang. Maka muncul nih dari para khalifah nih, Khulafaur Rasyidin nih, kekhawatiran ini kalau nggak di sistematikan, dibukukan lembaran-lembaran itu, suhuf itu menjadi sebuah kitab buku, ini akan hilang. Kekhawatiran itu sangat luar biasa nih oleh para khalifah, Khulafaur Rasyidin. Maka dibentuklah sebuah forum majelis besar itu. Ini siapa yang
pandai ini. Siapa kumpulan para hafid hufad itu dikumpulin seluruhnya. Coba kalian baca Sirah Nabawiyah. Coba kalian lihat video-video mengenai kodifikasi Al-Quran, Khulafaur Rasyidin, sahabatnya siapa nih namanya yang menulis. Sebabnya apa Khalifah Rasyidin itu takut? Ya karena konflik peperangan, banyak para sahabat Nabi yang gugur, penghafal Al-Quran, masih adanya lembaran bayat Allah yang tercerai-berai di daunan, pelepah kurma, dan lain-lain. Terjadinya konflik internal dan pemikiran sahabat yang berkembang. Nah itu penyebabnya kodifikasi Al-Quran. Sampai sekarang itulah karya para khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu Al-Quran yang ada di tangan kita. Itu luar biasa. Coba bayangkan, renungkan, kalau nggak dibukukan, kita Islam, umat Islam, kitabnya apa ini? Ya kan? Luar biasa. Oke, baik, bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini nih roadmap perkembangan sastra Islam di Nusantara. Dari mulai Timur Tengah, Asia, sampai ke Indonesia. Ini peta Islam Nusantara ini. Sastra Islam Nusantara terpengaruhi aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Jazirah Arab, Asia, Indonesia. Oke, bisa dipahami ya. Semua. Nah, sekarang mengenai ragam jenis sastra Islam Nusantara. Sastra Islam Nusantara ini saya mengutip dari pakar sastra budayawan Bapak Sukron Kamil. Di Indonesia, sastra Islam dikenal dengan banyak sebutan. Di antaranya sastra sufistik, suluk, musyahadah, transidental, sastra propetik, hikayat, dan lain-lain. Banyak sekali ragam jenis bentuknya karya sastra Islam di Nusantara. Nah, bagaimana memahami itu semua? Tentu ada ilmu tersendiri. Ketika kalian nanti ada yang berminat mengkaji literatur sastra budaya, ya, meneruskan studi, kemudian mengambil konsentrasi pada sastra dan budaya. Nah, di situ akan diberikan ilmu-ilmu metodologi dalam mengkaji teks-teks sastra, teks-teks sastra lama yang rusak. Ya, saya akan berikan sedikit saja mengenai ilmu itu. Nah, setelah itu kalian akan paham sekali nih. Oh, ini bentuknya prosa, apa syair, apa ini. Kemudian kontekstualitasnya apa ini, budayanya apa nih yang tersirat maupun tersurat. Oke, nanti kalian bisa nih memahami nih teks-teks sastra yang lama yang rusak dengan cara apa, ada ilmunya tersendiri. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini teman-teman semua, saya berikan sedikit. Nah, dalam ilmu sastra budaya ada cabang ilmu yakni filologi. Filologi adalah ilmu yang mengkaji tentang sastra, peranata, sosial, budaya, kehidupan, masyarakat dalam teks itu. Ya, tujuannya mengetahui isi teks dari pengarang, bentuk teks yang disajikan. Selain itu, filologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan, ilmu sosial hingga sejarah. Nah, metodenya tentu ada kodikologi teks dan tekstologi. Nah, gambar itu ya, saya berikan itu teks sastra yang rusak, ya, ada yang terbakar, hangus, ya, ada yang kena kutu. Itu bisa kita lihat itu. Kitab-kitab atau buku teks sastra yang lama yang rusak bisa kita lihat nih.
bisa kita kaji nih, bisa kita teliti nih, tentunya dengan filologi, ilmu filologi. Nah, di situ nanti akan mengetahui latar belakang masyarakat itu melalui karya sastra, teks yang lama. Oke, bisa dipahami ya? Baik. Periodisasi sastra Islam di Nusantara berbicara mengenai tahunnya, kita periode. Ada zaman klasik, awal, pertengahan, sampai zaman modern saat ini. Sastra Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari perkembangan sastra Melayu. Ada yang dari Melayu, Sumatera, ya. Sedangkan perkembangan sastra Melayu Islam sejak awal kemunculannya hingga akhir zaman dibagi menjadi 4 periodisasi tadi. Awal, abad sekian, peralihan, akhir abad sekian, pertengahan, sampai akhir abad ke-20. Ya, jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, seni sastra Islam, saya mengutip nih dari pakar. Siapa? Coba cari nih fotonya siapa ini. Nah, karya-karyanya beliau itu apa nih? Ya, sastra Islam bertanggung jawab yang muncul dari komitmen hati mukmin yang benang merahnya merentang bersambung kuat pada Al-Quran dengan segala keindahannya. Ini fotonya Najib Kailani, seorang tokoh sastrawan budayawan Arab Islam. Sastra Islam, ekspresi seni yang indah, berkesan lahir dari personalitas mukmin, menerjemahkan kehidupan manusia alam sesuai dengan asas-asas akidah Muslim, memotivasi, menikmati, mengambil manfaat dari kehidupan, menggerakkan perasaan, pikiran, mendorong untuk mengambil sikap dan nilai-nilai melalui suatu aktivitas. Jadi sastra Islam seperti itu, berbeda dengan sastra non-Islam. Oke. Produk karya sastra budaya Islam ya banyak sekali. Tadi yang kita kaji di awal ada seni suara, seni rupa, teater, kaligrafi, khat, arsitektur dan lain-lain. Gambus, musik, sholawat dan lain banyak sekali. Indonesia sangat beraneka ragam, bermacam-macam suku, adat, istiadat, bahasa, budaya, keyakinan. Itu sangat luar biasa Indonesia. Kalau kita memandang dengan perspektif kita, keilmuan kita sebagai seorang sastra budayawan, tentu ini sangat menarik. Terlebih bagaimana sikap kita ketika ada sebuah perbedaan, maka sikap kita sebagai seorang sastra atau budayawan tentu dengan arif dan bijaksana. Local wisdom. Oke. Nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia, apa itu? Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budaya asli tempat Islam pertama kali berkembang, yakni di Arab. Seringkali perilaku yang ditampilkan orang Arab dianggap ajaran Islam. Apa contohnya? Banyak. Selain perilaku apa? Pakaian. Tidak semerta-merta gamis Arab mencerminkan dia itu Islam. Belum tentu orang Arab itu Islam.
Dan Islam belum tentu itu Arab. Nah, seperti itu yang harus kalian pahami. Maka sorban itu banyak sekali itu non muslim di sana. Banyak berjenggot. Itu banyak. Keyakinannya bukan Islam. Hanya saja kita melihat fenomena itu selalu diidentikan ya dengan Islam. Oh, dia Arab nih, pasti Islam nih. Nah, belum tentu. Padahal tidak semuanya mencerminkan ajaran Islam. Jadi pahami ya. Di Indonesia banyak yang didakwahkan melalui bahasa budaya, seni pertunjukan, filosofi, simbolisasi, upacara-upacara adat. Nah, tugas kalian para intelektual Islam menjelaskan secara sistematis, melanjutkan upaya penetrasi sehingga tradisi yang ada menjadi bernilai sebuah ibadah dan bertambah kemanfaatannya. Sastra budaya boleh saja bertema cinta, apa saja, tapi tidak boleh lepas dari pesan moral dan kritik sosial. Pesan moral kritik sosial yang mencerahkan, yang memajukan alam pikiran para pecinta dan penikmat karya sastra. Itu saya pendapat saya. Oke. Terakhir, coba kalian renungkan perpaduan antara sastra dan agama dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Tugas untuk kalian, analisis sebuah karya sastra dan agama di lingkungan kalian masing-masing. Coba kalian cari karya sastra, ya, di situ ada nilai agama apa tidak. Coba kalian cari. Coba kalian teliti secara sederhana dengan teori-teori pendekatan sastra. Oke. Bisa dengan strukturalisme, psikologi, sosiologi, atau sastra banding, dan lain-lain. Atau kritik sastra, atau fenomenologi, teori-teori pendekatan sastra. Oke, bisa dipahami ya? Novel boleh saja bertema cinta, tapi tidak boleh lepas dari pesan moral dan kritik sosial. Tadi yang saya tegaskan bahwa karya sastra itu harus ada pesan moral dan kritik sosial. Kalau tidak ada, itu baru bukan sastra. Itu hanya sastra picisan, sastra roman. Nah, cinta malu, tapi nggak ada kritik sosial yang membangun peradaban. Hanya sebatas cinta, itu ngapain? Salam sastra budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.